Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswar dari Prodi KPI UK 2 semester 6. Di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah dakwah multimedia. Ya, langsung saja. Soal yang pertama yaitu sebagian ulama berpendapat bahwa hukum berdakwah adalah fardu kifayah dan sebagian yang lain berpendapat adalah fardu ain. Kemukakan alasan masing-masing, kemudian jelaskan model-model dakwah multimedia. Yang kedua, bentuk-bentuk dakwah dalam surah An-Nahl ayat 125 terbagi atas 3. Jelaskan ketiga beserta contoh masing-masing. Kemudian yang ketiga, uraikan secara jelas unsur-unsur dakwah multimedia. Keempat, jelaskan sistem paradigma dakwah multimedia. Kemudian yang terakhir, apa yang dimaksud dengan strategi dakwah. Identifikasi salah satu permasalahan dakwah di media sosial. Kemudian uraikan langkah-langkah strategis solusi pemecahannya. Nah, langsung saya jawab. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum berdakwah adalah fardu kifayah dan sebagian yang lain berpendapat adalah fardu ain. Pendapat pertama yaitu Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa dakwah merupakan kewajiban secara kolektif, fardu kifayah. Karena apabila sekelompok umat telah melaksanakan aktivitas dakwah, maka kewajiban dakwah sudah terlepas bagi kelompok umat yang lainnya. Ditambahkan oleh Muhammad Ghazali yang juga menyatakan bahwa umat Islam harus saling membantu untuk tercapainya tujuan. Sedangkan hukum dakwah menurut sebagian ulama adalah fardu ain, yaitu agar setiap muslim berbuat menegakkan dan menyampaikan kebenaran. Karena dakwah juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menyampaikan risalah baik yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian model dakwah. Model dakwah pertama adalah model dakwah statis, yaitu dimulai dari posisi awal menuju ke suatu posisi akhir dengan sedikit atau tanpa intervensi mad'u. Kemudian model dakwah dinamis. Kedua, dakwah multimedia dinamis, integrasi digital antara teks, desain grafis, animasi, audio, gambar, dan video. Disediakan kontrol terhadap konten dan interaksi bagi mad'u. Yang kedua, jawaban yang kedua, nomor kedua, ayat dalam surat An-Nahl ayat 125. 3 bentuk yang menjadi dasar dakwah, yaitu yang pertama hikmah, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran agama Islam selanjutnya mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. Kemudian kedua, mau'idah hasanah. Mau'idah hasanah adalah berdakwah dengan memberikan nasihat atau menyampaikan ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, lemah lembut, sopan santun sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. Yang kemudian ketiga, mujadalah. Mujadalah yaitu berdakwah dengan cara dialog, bertukar pikiran dan membantah dengan cara sebaik-baiknya. Argumentasi yang kuat, mengemukakan dalil akli atau logika dan nakli, nas, Quran dan hadis. Dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjelaskan dengan menjadi mitra dakwah. Yang keempat, unsur-unsur dakwah, yaitu adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur tersebut adalah dai atau pelaku dakwah, mad'u atau mitra dakwah, maddah materi dakwah, kemudian wasilah media dakwah, thariqah metode, dan asar efek dakwah. Kemudian penjelasannya dari kelima unsur tersebut adalah pertama, dai, pelaku dakwah. Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan yang baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga. Yang kedua, mad'u atau penerima pesan dakwah. Yang kedua ini adalah unsur yang memberi sasaran dakwah, yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kota lain, manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, maddah atau materi dakwah. Unsur lain yang ada dalam proses dakwah adalah maddah atau materi dakwah. Kemudian yang keempat, wasilah.
atau media dakwah. Unsur dakwah yang keempat adalah wasilah, yaitu alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah ajaran Islam kepada mad'u. Yang kelima, torekah atau metode. Metode adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah. Ya, ke nomor 4, sistem paradigma dakwah multimedia adalah yang pertama, sebagai bentuk inovasi dakwah. Yang kedua, penggunaan multimedia sebagai wasilah dakwah. Yang ketiga, halayak atau mad'u yang banyak. Kemudian nomor yang terakhir, nomor 5, strategi dakwah adalah proses menentukan cara dan daya upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu guna mencapai tujuan dakwah secara optimal. Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu.